الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام السيوطي والإمام الشيخ عبد الله التليدي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى الفاتحة بنية الشفاء لمن وصانا واستوصانا بالدعاء، خصوصا إلى أنيدة binti Datuk Batu'ah, أن الله يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وقال جل ثناؤه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat wal Injil. Kita sambung kajian yang baru, kita baca daripada kitab Tahdzib Khasa'isil Kubra. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga setelah kita menghatamkan syarah Burdah Al-Imam Al-Busiri, kita lanjut dengan membaca kitab Tahdzibul Khasa'isi An-Nabawiyyatil Kubra. Kitab yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di kelebihan Nabi yang keempat, atau masih baru mulai, jadi ingat ini yang keberapa. Ini baru yang keempat daripada kelebihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan tersebut? Dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurati wal Injil. Bahwasanya termasuk kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu disebutkan sudah di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, jadi di Taurat dan kitab Injil, Taurat kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam, itu di dalam kitab-kitab tersebut Allah sudah sebutkan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala, beliau mulai sebelum dengan hadis dengan ayat suci Al-Quran. Jadi Allah yang mengatakan, jadi Allah yang ngomong.
bahwasannya Nabi Muhammad itu aku sebutkan di Taurat dan di Injil. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengikuti daripada an-nabiyyal ummi, seorang nabi al-ummi alladzi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang enggak bisa baca dan enggak bisa menulis. Itu adalah sifat yang sangat identik dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul ummi. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Tapi sekali lagi seperti yang sering kita sampaikan, bahwasanya tidak bisa membacanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat untuk Nabi. Jadi Nabi tidak bisa baca itu mukjizat. Beda dengan kita. Kita tidak bisa baca, tidak bisa menulis, berarti tidak belajar. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kata Imam Al-Busiri, cukup bagi kamu ya Rasulullah satu mukjizat, satu kehebatan, bahwasanya ketika kamu tidak bisa membaca dan menulis, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang di orang lain beda bagus itu ketika berkaitan dengan Nabi jadi hal yang bagus. Yang orang lain tidak bagus, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah sifat yang bagus, sifat yang mulia, bahkan tanda kemukjizatan Nabi besar Muhammad SAW. An-Nabiyyah al-Ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil. Kata Allah, mereka itu membaca, mereka tahu tentang Nabi Muhammad di kitab suci mereka, Taurat dan Injil. Jadi di Taurat Injil disebutkan kata Allah tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Ummi tadi. Termasuk juga sifat Nabi Ummi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Ummi tadi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab suci sebelum kitab suci Al-Quranul Karim. Nabi memerintahkan kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu syariat Nabi Muhammad. Bashir, Nadir, bakal disebutkan nanti. Dan itu juga termasuk sifat umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian adalah umat, sebaik-baiknya umat yang pernah aku keluarkan, yang pernah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menjadi sebaik-baiknya umat? Karena kalian memerintahkan kepada kema'rufan dan kalian melarang kalau ada yang ingin berbuat mungkar. Nah, jadi sifat kita dan sifat Nabi itu sama dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ulama mengatakan kalau kita pengen jadi umat yang terbaik, ya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pengen jadi umat yang terbaik seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan kita. Kadang kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar hanya untuk keluarga kita, cukup. Tidak usah muluk-muluk istilahnya. Jangan melewati batas kemampuan kita kepada istri anak kita. Alhamdulillah terapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa lagi kemana? Ke murid-muridnya, ke jamaahnya, lanjutkan, sebarkan lagi. Bisa lagi. Makin tinggi jabatan atau kedudukan seseorang, seharusnya keluasan dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu makin tinggi. Makanya yang punya tanggung jawab, yang punya beban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan kena hisab, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya tanggungan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pemimpin itu punya tanggungan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu beratnya jadi pemimpin. Bisa tidak amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, sekarang maksiat merajalela di mana-mana. Bisa tak amar ma'ruf nahi munkar? Kalau bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, na'udzubillah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan daripada pengikut daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengikut Nabi pun disebutkan sama Allah, yaitu kita umat Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mencintai, lembut kepada sesama mereka. Nah, itu juga sifat umat Nabi Muhammad. Jadi sifat umat Nabi Muhammad itu kita tegas. Kita tegas, kita keras kepada orang kafir, dan kita lembut dan sayang kepada sesama saudara seagama. Jangan dibalik. Ini enggak, itu sekarang zaman kebalik. Kita sama wong kafir takut, sesama agama kita jadi singo gitu. Sesama agama kita ngelawan. Kalau sama agama sama-sama ke masjid, wah lawan niat. Pas lawannya musuh Allah, musuh Nabi, tak kata yang berani ngomong. Nauzubillah. Itu bukan sifat Nabi, bukan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sama wong kafir dia keras, tegas, sama sesama seagama dia lembut. Adzillah 'alal mu'minin, a'izzah 'alal kafirin. Kata Allah, termasuk sifat umat Nabi Muhammad di Al-Quran, mereka zalil. Mereka merendahkan diri ketika berhadapan dengan saudara seagama. Jadi, kalau di depan saudara seagama, ngerasa dia paling hina. Tapi, a'izzah alal kafirin. Di depan orang kafir, tak boleh. Tak boleh kita hina di depan orang kafir. Walaupun kita buntu, misalkan. Jangan nundukkan kepala di depan orang kafir. Walaupun kita buntu, jangan. Harus izzatul iman, kebanggaan kita menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, itu harus kita lihatkan di depan mereka semua. Jangan sampai depan orang kafir kita hina, jangan. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, ini semua ada pada sahabat Nabi dan tentunya pada Nabi Muhammad. Di depan orang kafir, tegak. Abu Dujana, diriwayatkan Abu Dujana itu sahabat Nabi Al-Ansari, di peperangan Uhud beliau membawa pedang Nabi pakai imamah merah, jalannya itu sombong nian, nyungak. Kata Nabi, innaha lamisyatun yubghiduhullah yubghiduhallah illa fi hadhil mautin. Kata Nabi, ini jalan yang dibenci sama Allah, gayanya sombong, kecuali di tempat ini. Di tempat ini jalan dan dibenci sama Allah, gayanya. Ya ngapa depannya orang kafir. Nah kalau depan orang kafir nunduk menghinakan agama, berarti tidak ada orang kafir harus tegas. Itu sifat umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sesama kita lembut, ketika berlawanan dengan orang yang tidak sama agamanya dengan kita harus tegas, harus keras. Bukan artinya zalim, bukan, tegas dan keras, menjaga harga diri kita. Itu sifat Nabi Muhammad dan sifat umat Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab suci sebelum Al-Quranul Karim, yang disifati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Atha bin Yasar, jadi tabi'in yang bernama Atha bin Yasar, dia berkata, laqitu Abdullah ibn Amr bin Al-As, aku bertemu Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad. Qultu, kata Atha, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong kasih tahu aku tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As ini terkenal sahabat yang banyak mentelaah atau membaca kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab suci sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Abdullah bin Amr bin As terkenal, termasuk sahabat yang mengkaji juga kitab Taurat dan Injil. Tapi Al-Qurannya udah luas, Al-Qurannya udah di luar kepala, Al-Qurannya udah ngelotok. Jadi untuk perbandingan, karena mereka kan hidup bersampingan dengan
dengan Nasrani, dengan Yahudi. Jadi butuh juga mereka, kadang beberapa dari sahabat membaca Taurat dan Injil. Dan Taurat dan Injil di zaman mereka ya tidak di zaman sekarang, 14 abad lebih yang lalu masih agak, walaupun ada yang dirubah sudah. Allah Dewa yang menurunkan Al-Quran kan, dalam Al-Quran Allah katakan mereka merubah Taurat dan Injil, ada sudah. Cuman kan masih dekat istilahnya, beda dengan zaman kita sekarang. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As dijawab, ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, iya, demi Allah, Nabi itu disifatkan oleh Allah di Taurat dengan beberapa sifat Nabi yang Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan dia juga hafal Quran, udah menguasai Al-Quran. Jadi untuk membandingkan Al-Quran dan Taurat, maka dia pelajari Taurat, dia pelajari Injil. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Beliau ini masuk Islam sebelum bapaknya. Bapaknya Amr bin As. Amr bin As masuk Islamnya di tahun ke-6. Ya, atau tahun 7 Hijriah. Tahun ke-6 atau tahun 7 Hijriah. Itu bapaknya. Kalau Abdullah dari Nabi di Mekah, dia udah masuk Islam. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu sahabat yang masuk Islam sebelum bapaknya. Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, Nabi disifatkan di Taurat. Allah berfirman dalam kitab Taurat, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Aku mengutus kamu sebagai syahid, sebagai saksi. Saksi untuk siapa? Untuk umat-umat sebelum kamu. Saksi untuk umatmu. Jadi Nabi itu saksi. Saksi itu siapa? Untuk kita. Di hadapan Allah nanti Nabi bersaksi. Dan saksi untuk umat-umat sebelum umat beliau. Karena dan kita juga nanti ikut Nabi menjadi saksi. Kita ini jadi saksi. Jadi diriwayatkan dalam hadis bahwasanya nanti ketika umat Nabi Nuh misalkan dihisab sama Allah, mereka nyalahkan Nabi Nuh. Jadi di padang mahsyar atau di hari kiamat nanti ada waktu kita bisa ngomong, ada waktu kita tidak bisa ngomong. Ada waktu satu kaum bisa berbohong, ada waktu mereka tidak bisa berbohong. Ini semua ada di Al-Quran. Ada waktu mereka bisa berbohong. Bohong mereka di hadapan Allah. Ya, ada waktu mereka tidak bisa berbohong ketika mulut mereka dibungkam oleh Allah, yang ngomong tangan, yang ngomong kaki, yang ngomong mata. Itu kan di Al-Quran disebutkan. Di surat Al-Hasyr disebutkan itu. Nah, jadi ketika mereka diizinkan sama Allah untuk berbicara dan mereka Allah kasih istilahnya Allah pengen jengok, bohong apa tidak? Bohong. Ditanya sama Allah, kenapa kalian tidak iman kepada Nuh? Nuh itu utusan aku, membawa syariatku, membawa ajaranku, ada akidah-akidah yang harus kalian imani. Apa kata mereka? Ya Allah, Nuh tidak nyampaikan risalahmu kepada kami. Nyala ke nabinya. Nyala. Padahal Nabi Nuh 950 tahun itu sebelum azab turun. 950 tahun dakwahnya sebelum azab turun. Akhirnya Allah ini di hadapan Allah ada Nuh, ada umatnya. Allah ngomong sama Nuh, benar kan? Kau tidak nyampaikan kepada umatmu, ya Allah, aku sudah sampaikan semua pesan-pesanmu. Karena Allah hakim, zat yang maha adil, maka Allah panggil siapa saksi kau, wahai Nuh. Saksi kamu sudah menyampaikan semua yang aku perintahkan. Allah tahu kan, padahal Allah tahu. Cuman ini skenario atau ini mahkamah agung Allah. Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuh. Yang jadi saksi aku ya Allah, Muhammad dan umatnya. Jadi kita jadi saksi untuk umat Nabi Nuh. Kita jadi saksi untuk kemenangan Nabi Nuh. Muhammad wa ummatuh. Ya Allah, Muhammad dan umatnya itu bisa jadi saksiku bahwasanya aku sudah menyampaikan syariat yang kuperintahkan untuk disampaikannya. Dipanggil sama Allah, Nabi dan kita bersaksi. Mereka protes. Ya Allah, bagaimana mereka jadi saksi? Kita jauh sebelum umat Muhammad. Dijawab sama umat Nabi Muhammad, ya Allah, kami membaca di kitab suci Al-Quran yang kau turunkan kepada Nabi kami bahwasanya Nuh sudah menyampaikan pesan kepada umatnya dan tidak mungkin Allah berbohong atau salah. Diterimalah saksi kita dan dimasukkan ke neraka umat Nabi Nuh yang tidak mau iman kepada Nabi Nuh alaihi salam dan semua seterusnya. Nah, itu maksudnya syahidan. Wa mubashir. Nabi juga tugasnya sebagai mubashir.
Membawa kabar gembira untuk siapa? Untuk yang mau taat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau taat, yang mau patuh dengan Nabi dapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan Nabi juga tugasnya membawa ancaman untuk yang tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir, Nadhir, itu tugas Nabi. Bashir, Nadhir. Tugas Nabi membawa kabar gembira dan membawa ancaman. Kabar gembira untuk yang iman kepada Nabi, ancaman untuk yang tidak mau patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hirzan lil ummiyin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus sebagai pelindung untuk umatnya, untuk kita. Kita ini pelindung, kita ini pelindung untuk umat Nabi Muhammad SAW, itu pelindung untuk kita. Nabi pelindung untuk kita. Pelindung dari azab, pelindung dari musibah, pelindung dari akidah-akidah yang sesat. Sampai detik ini, sampai nanti hari kiamat, orang yang bernaung di bawah naungan Nabi akan terlindungi daripada akidah-akidah sesat. Jangan kita kira Nabi udah meninggal, udah kita tidak dilindungi lagi sama Nabi, tidak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Taraktukum ala millatin bayda, di riwayat lain alal mahajjatil bayda. Aku sudah meninggalkan kalian dan kalian aku tinggalkan di tengah-tengah agama ajaran yang putih. Artinya jelas. Yang berpegang teguh dengan ajaranku maka akan selamat di dunia dan di akhirat. Itu pelindung. Tugasnya Nabi melindungi kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta abdi wa rasuli, kau adalah hambaku dan kau adalah utusanku. Samaituka al-mutawakkil, aku beri nama kamu al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Al-mutawakkil artinya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk nama Nabi ya mutawakkil. Ya mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Tentu paling tinggi wong yang tawakal sama Allah Nabi Muhammad. Beliau itu kalau dapat makanan, habis beliau makan misalkan langsung dibagi, tidak mikir malam makan apa. Itu Nabi. Malam dapat makanan, Nabi makan, tidak mikir besok makan apa. Itu Nabi Muhammad SAW. Kuat tawakal beliau. Bahkan ketika beliau sempat menyimpan atau menyimpan tamar dari yang beliau dapat dari peperangan Khaybar, itu sama Nabi sempat disimpan 1 tahun untuk istri-istrinya, itu pun habis, akhirnya dibagi sama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah nyimpen harta, itu Nabi Muhammad. Tentu tidak kata wong yang sehebat Nabi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhin wala ghalib. Nabi Muhammad ini jadi yang kita baca ini sifat Nabi di Taurat, ya. Beliau adalah orang yang tidak kasar, bukan wong yang kasar, tapi wong yang lembut. Fad wala ghalib, sama itu kasar. Wala sahabin fil aswaq, beliau bukan orang yang suka teriak di pasar. Kenapa Allah sebutkan teriak di pasar? Karena biasanya wong yang teriak-teriak itu di pasar. Jadi Nabi pun umpama di pasar itu Nabi tidak teriak-teriak, tidak angkat suara. Bukan itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Apalagi di tempat lain. Wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata, dan Nabi tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memaafkan dan melupakan. Setiap yang berbuat jahat, menyakiti Nabi Muhammad SAW, dimaafkan sama Nabi. Paling tampak kemaafan Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berhasil merebut kota suci Mekah. Itu wong Mekah kurang lebih 2000 di hadapan Nabi Muhammad. Ini wong Mekah yang dulu ganggu Nabi 13 tahun Nabi di Mekah. Ganggu Nabi, hina Nabi, mencemooh Nabi, paling tidak cemberut sama Nabi, kasar sama Nabi, tidak senyum sama Nabi. Itu depan Nabi dihadapkan 2000 orang lebih. Ini kalau Nabi ngomong penggal kepala mereka, dipenggal semua. Mereka tidak bisa melawan sudah. Di tahun 8 Hijriah, ketika Nabi berhasil mensucikan kota Mekah, mereka tidak bisa melawan. Semua laki-laki dan perempuannya dihadapkan.
Ada di situ Abu Sufyan, ada Hindun, ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ada Sofwan, anaknya Umayyah. Pokoknya ini anak bapak musuh Nabi, anak bapak ganggu Nabi, semua dikumpulkan di situ. Nah, kata Nabi, kira-kira kalian ini aku apakan, kata Nabi. Itu Nabi ngomong di depan mereka. Ya, artinya apa? Mereka banyak ganggu Nabi dulu. Ganggu Nabi, ganggu sahabat Nabi. Bahkan ketika Nabi hijrah, mereka masih memerangi Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau wahai Rasulullah adalah saudara yang sangat dermawan dan anak daripada orang-orang yang dermawan. Itu cuma yang bisa mereka ucapkan. Jawab Nabi, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah, kata Nabi, kalian bebas. Tak dibalas sedikit pun sama sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bayangkan kalau kita dimusuhi uang, habis sudah berapa tahun, uang tadi di bawah genggaman tangan kita, wah, habis itu uang. Ini dah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, pergi, kalian semua bebas. Pergi, kalian tidak dipaksa masuk Islam pun tidak dipaksa. Begitu. Bebas, kata Nabi Muhammad. Nah, tinggal di Mekah silahkan. Nah, keluar Mekah juga silahkan. Tapi kalau tinggal di Mekah tentunya nanti ada aturan-aturan dari Nabi Muhammad SAW. Semua itu rata-rata masuk Islam. Semua rata-rata masuk Islam. Bahkan kota Mekah adalah orang-orang dari kota Mekah itu orang yang termasuk terakhir masuk Islamnya kan di tahun 8, 2 tahun lagi Nabi meninggal. Tapi mereka termasuk kota yang tidak murtad ketika Nabi meninggal. Ketika banyak kabilah-kabilah yang murtad, Mekah termasuk wong yang tidak murtad. Ketika ada beberapa orang ingin murtad, ingin merusak Mekah, berdiri salah satu Khatibul Arab. Ini fasih terkenal, Suhail namanya. Ini kata Suhail, oh Mekah, katik malunian kan. Kamu itu wong yang terakhir iman sama Nabi. Madai kamu jadi wong yang pertama kali murtad ketika beliau meninggal. Akhirnya gara-gara khutbah beliau, orang Mekah tidak jadi murtad. Atau sebagian yang nak murtad tadi, tidak jadi murtad ketika Nabi wafat. Jadi memang betul orang Mekah, orang termasuk kota yang terakhir masuk Islam. Tapi mereka tidak pernah murtad setelah Nabi Muhammad wafat meninggal dunia. Jadi dimaafkan sama Nabi. Walan yakbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja bi an yakuna la ilaha illallah. Kata Allah, dan Nabi tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ini meluruskan agama atau ajaran yang tadinya ajarannya bengkok, tak lurus, itu diluruskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah-akidah yang tak benar diluruskan sama Nabi, selesai tugas Nabi baru diwafatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika wafat udah selesai memang tugasnya. Ajaran ini sudah benar. Maka di hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan, kata Nabi, tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian kepada neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali sudah aku jelaskan semua kepada kalian. Jadi hal-hal yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka itu sudah dijelaskan kalau sama Nabi. Tidak ada kemaksiatan yang tidak dijelaskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemakrufan, ketaatan yang tidak dijelaskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain Bukhari Muslim, Nabi bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal itu udah jelas, kata Nabi, yang haram juga sudah jelas. Udah jelas. Agama kita ini bukan agama yang remeng-remeng. Jadi jangan nyampur aduk mana yang haram, mana yang halal. Karena sudah ada semua dari Nabi Muhammad SAW. Yang tidak disebutkan sama Nabi, atau ada hal-hal yang baru yang tidak pernah dibahas sama Nabi Muhammad SAW, berarti itu kalau tidak ada kesamaannya yang mirip, misalkan contoh, arak di zaman Nabi beda dengan arak zaman kita sekarang. Khamar, minuman keras di zaman Nabi beda dengan minuman keras di zaman kita sekarang, kan begitu. Kalau di zaman Nabi minuman kerasnya dari kurma, dari anggur, dari syair, dari gandum.
Itu minuman keras di zaman Nabi. Sekarang bukan dari itu. Bahkan namanya dirubah-rubah sekarang. Ada inilah, ada itulah namanya. Dan dibuat dari ini, dibuat dari itu. Tapi, oh berarti tidak haram itu. Soalnya tidak. Nabi udah kasih kaidah, kasih patokan. Setiap kullu muskirin haramun. Kata Nabi, setiap minuman yang memabukkan, kalian minum dengan sengaja, maka itu haram. Nah, jelas. Dan jadi paham ya? Jadi bukan artinya halal itu jelas dan haram itu udah jelas. Semua yang haram harus disebutkan sama Nabi. Tentu tidak. Kalau itu Al-Quran tidak semua itu. Bahkan itu pun misalkan sesuatu yang haram sampai hari kiamat yang belum terjadi atau yang akan terjadi disebutkan. Nah, jadi syariat ini pembahasan ilmu usul fikih. Syariat itu menyebutkan, meninggalkan kepada kita kaidah-kaidah. Dari kaidah-kaidah itulah kita bisa mengkiaskan hal-hal yang baru ada dan disebutkan di Al-Qur'an, disebutkan di hadis. Haram apa tidak ada kaidahnya. Nah, begitulah. Nah, dari situlah suka ada khilaf antara ulama. Ada sebagian ulama ngomong ini haram, ada sebagian ulama ngomong ini makruh, ada sebagian ulama ngomong ini mubah. Nah, itu udah jelas. Kenapa? Karena hal tersebut dan disebutkan oleh Nabi dan oleh Allah dalam Al-Quran. Paham ya? Jadi itu, tentu kita harus kembali kepada ulama. Tidak wajar kita dewek malam ke minum aqua ini haram. Tidak wajar. Harus balik ke ulama. Dan ulama tentu harus kembali kepada Allah di Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad di dalam kitab hadis-hadis yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban gulfa. Dan kata Allah dalam Taurat, Nabi akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Dibuka dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat berikutnya dari tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, Najiduhu maktuban Muhammadur Rasulullah. Kami mendapatkan Nabi tertulis Muhammad utusan Allah, la fadhun, wala ghalidhun, wala sahhabun bil aswaq, wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, walakin ya'fu wa yaghfir. Wa ummatuhu al-hammadun. Nah, begitu juga umat Nabi. Disebutkan di Taurat, kata Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini tabi'in. Tabi'in mukhadram, hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Ketika beliau masuk Islam, Nabi sudah meninggal. Itu Ka'ab al-Ahbar, ulama Yahudi terkenal. Kata beliau, sifat umat Nabi Muhammad dalam Taurat al-hammadun, umat yang banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak berpuji, banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukabbirun Allah, banyak bertakbir kepada Allah, banyak bertahmid kepada Allah. Wa ya'taziruna ala ansafihim, memakai sarung. Ya'tazir memakai sarung, itu termasuk sifat umat Nabi Muhammad. Wa yatawadda'una ala atrafihim, wudu, ujung anggota tubuh mereka dibasuh, artinya wudu. Munadihim yunadi fi jawis sama, saffuhum fil qital wa saffuhum fis shalah sawa. Barisan mereka dalam peperangan dan barisan mereka ketika sholat sama, rapat. Nah, jadi termasuk sifat kita di Taurat, ketika kita sholat itu barisan kita sama seperti kita berperang di jalan Allah, rapat. Harusnya itu memang barisan. Lahum bil laili dawiyun kadawiyyin nahli. Termasuk sifat umat Nabi Muhammad itu di malam hari mereka bangun malam. Mereka jadi kata kabar di Taurat disebutkan kalau kamu mau tahu sifat umat Nabi Muhammad itu di tengah malam mereka itu dari rumah-rumah mereka keluar suara seperti suara tawon. Nah, hal itu tawon. Gerbang. Apa ya baca Quran? Wong yang baca Quran. Dan itu diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Beliau kalau udah masuk waktu malam terdengar dari rumahnya seperti suara tawon. Artinya suara bacaan Al-Quran yang pelan, tapi kedengeran dari luar, cuma tidak jelas. Tapi tahu ini lagi baca Al-Quran begitu. Itu sifat umat Nabi Muhammad SAW. Mauliduhu bi Makkah, wa muhajiruhu bi Taibah, wa bulkuhu bi Syam. Kelahirannya di Mekah, tempat hijrahnya di Taibah, Taibah yakni Al-Madinah, wa mulkuhu bi Syam, dan kerajaannya berada di Syam. Artinya kerajaan Nabi akan melebar sampai ke Syam.
Kerajaan Nabi akan melebar sampai ke Syam. Itu di dalam kitab Taurat. Wa an Abdullah bin Salam, hadis terakhir. Daripada hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang sahabat yang juganya sebelum masuk Islam ulama Yahudi. Abdullah bin Salam. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala lamma arada hadiya Zaid bin Su'nah. Ketika Allah ingin memberikan hidayat kepada Zaid bin Su'nah. Zaid bin Su'nah ini Yahudi. Terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan pembesar Yahudi. Nah, kata Abdullah bin Salam nak ceritakan bagaimana Islamnya Zaid bin Su'nah. Zaid berkata, lam yabqa min alamatin nubuwah illa syai'un illa qad araftuha fi wajhi Muhammad hina nazartu ilaih. Kata Zaid bin Su'nah, tidak ada tanda-tanda kenabian kecuali sudah aku ketahui ketika aku melihat muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika aku melihat muka Nabi, aku udah yakin ini Nabi. Dari raihnya itu kejiwaan sudah Nabi. Makanya Abdullah bin Salam sama seperti Zaid mengatakan, kata Abdullah bin Salam, ketika Nabi hijrah ke Madinah, aku datang ke Nabi, belum masuk Islam. Aku jingoi dulu rainya, istabantuhu, aku pasati rainya. Ketika aku pasati rainya, aku yakin ini adalah bukan orang yang suka berbohong. Jadi dari bentuk muka Nabi itu sudah bisa membuat orang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari bentuk muka Nabi. Belum Nabi ngomong, belum Nabi ceramah, belum Nabi baca ayat suci Al-Quran. Orang melihat muka Nabi Muhammad SAW, asal hatinya bersih, mencari kebenaran, itu pasti langsung terjawab dengan melihat muka Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan yang luar biasa Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Su'nah, bukan Abdullah bin Salam. Kawannya juga Zaid bin Su'nah. Kata Zaid bin Su'nah, semua tanda kenabian ketika aku melihat bertemu dengan Nabi Muhammad, aku udah yakin ini Nabi akhir zaman. Jadi belum beliau ngomong kesempurnaan yang luar biasa. Makanya sangat lucu kalau ada orang yang ngomong Nabi tidak sempurna. Kan ada orang betina pula orang ajarnya. Coba lanang. Orang ajar nih ngomong Nabi tidak sempurna dan omongannya itu konyol dan tidak masuk akal. Ketika ada orang yang ngomong Nabi tidak sempurna, yang sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wong lolo. Ngapa ya? Tidak mungkin bisa disamakan Al-Khaliq dengan makhluk. Ini dibahas oleh Abu Ya Muhammad dalam kitab beliau Mafahim Yajibu An-Tusahha. Maqamul Khaliq wa maqamul makhluk. Harus dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang membandingkan kesempurnaan Nabi dengan kesempurnaan Allah, nunjukkan tidak belajar akidah itu, tidak belajar tauhid. Imma dia berarti merendahkan Allah atau dia melebihkan Nabi Muhammad. Salah semua. Tentu kesempurnaan Nabi Muhammad tidak seperti kesempurnaan Allah. Itu harus kita yakini. Nabi makhluk, Allah khalik, Allah sang pencipta. Tapi bukan artinya ketika kita mengatakan kesempurnaan Nabi tidak seperti kesempurnaan Allah, artinya Nabi tidak sempurna. Itu juga salah. Apalagi disamakan sama dia dengan Soekarno, dengan Soeharto. Itu wong yang tidak ngerti niat. Disamakan Nabi dengan wong yang jauh. Siapa yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tidak usah lah ya hanu ke hati yang bisa nandingi Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan Nabi, coba makanya baca Muhammad Al-Insanul Kamil. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu memang beliau ini mujaddid. Beliau ini emang pembaru dan yang melindungi akidah abad yang beliau hidup di abad tersebut dan abad kita. Beliau udah ngarang Muhammad Al-Insanul Kamil. Beliau punya karangan kitab Muhammad, manusia yang sempurna. Coba lihat. Misalkan kita ada terjemahan, males baca kitabnya, tengok daftar isinya. Kesempurnaan Nabi dari postur tubuhnya, kesempurnaan Nabi dari syariatnya, kesempurnaan akhlak Nabi, kesempurnaan bagaimana taktik perang Nabi, kesempurnaan bagaimana siasat Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan Nabi ketika menjadi kepala rumah tangga, kesempurnaan Nabi ketika menjadi guru.
Bahkan ketika Nabi jadi guru itu sempurna. Sampai-sampai dikarang sama ulama satu kitab khusus metode bagaimana tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Sempurna. Semua ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau sebutkan, kata beliau, kenapa aku ngarang kitab ini, kata Buya, ketika aku membaca surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Jadi agama kita ini agama sempurna. Yang ngomong agama Islam tak sempurna, hati-hati, bisa keluar dari agama Islam. Karena Allah yang mengatakan di Al-Quran, aku sempurnakan sudah agama kalian. Ini kapan ayat turun? Ketika Nabi lagi haji di Padang Arafah. Artinya 2 bulan lagi Nabi wafat. Ayat itu turun. Al-Ma'idah surat 6, ayat 6 kalau tidak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Buya, aku pikir, kalau agama ini adalah agama yang sempurna, pasti orang yang membawa agama ini adalah orang yang sempurna. Itu penyebab Abu yang ngarang kitab itu. Tebal, cak ini kitabnya. Muhammad Al-Insanul Kamil. Jadi kata Buya, gara-gara aku mentadabburi ayat ini, ya aku berpikir, kalau agama ini agama yang sempurna, pasti yang membawa agama ini orang yang sempurna. Kita pas nyingok ada uang naik mobil Mercy misalkan. Kira-kira hebatan mana? Mobilnya apa uangnya? Ya pas uangnya lah. Nah, ini tidak benar. Kalau mobilnya uangnya bisa punya mobil Mercy. Artinya kalau mobil itu rusak, mobil itu ini uangnya masih ada. Nah itu. Yang lebih hebat, yang hebat bukan mobilnya. Yang harus lebih kita takjub pasti uangnya. Oh hebat uang ini. Bisa bawa mobil Mercy. Nah, begitulah syariat Islam. Syariat Islam sempurna. Tapi yang lebih harus kita takjub, lebih kita harus kagum, orang yang membawa syariat Islam adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Buya, dari ayat itu akhirnya aku punya ide untuk mengumpulkan kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkumpullah satu kitab diberi judul oleh beliau Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Nah, jadi beliau udah firasat. Firasat itu bukan seperti kasyaf, seperti tahu apa yang akan terjadi. Nah, beliau kayak udah tahu bakal ada tuh wong yang tidak tahu agama, wong yang jauh dari agama, mungkin sejarah Nabi tidak pernah dia baca, cuman nyeplok-ceplok baik, berani ngomong Nabi tidak sempurna. Itu kalau di zaman Imam Qadiyah udah dicambuk itu. Tidak basi-basi itu, bukan sembarangan. Ada yang berani ngomong Nabi tidak sempurna, itu bukan sembarangan. Kalau di zaman Imam Qadiyah udah dicambuk. Beliau dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, itu kita baca 2 kali, kitab itu dengan Abu Said Ahmad di Mekah. Itu di akhir bab beliau bahas untuk orang-orang yang berani berkomentar tentang Nabi Muhammad SAW. Berapa abad yang lalu Imam Qadiyah, mungkin 6, 7 atau 8 abad yang lalu, Al-Imam Qadiyah itu udah bahas yang berani kritiki Nabi, ngomong yang basing-basing tentang Nabi Muhammad, hukumannya ini. Dari cambuk yang paling rendah itu cambukan. Yang paling keras dipancung mati. Itu hukumannya. Salah satunya kata beliau, ada yang berani ngomong Nabi hitam, itu hukumnya dibunuh. Wala yustatab, dan tidak disuruh untuk taubat dulu, tidak. Artinya dia taubat, bunuh. Kata Imam Qadhi, tentu ini urusan hakim, bukan urusan kita. Jangan sampai kita bunuh. Tidak, ini urusan hakim. Saking kerasnya. Jangan main. Nabi Muhammad ini agama, bukan urusan individu lagi, udah urusan syariat. Nah, jadi ketika ada orang yang ngomong sembarangan itu, hati-hati. Dan tentunya itu semua gara-gara al-jahlu, gara-gara kebodohan. Orang yang tidak belajar akhirnya berani itu. Ngomong tentang Nabi besar Muhammad SAW. Dan hanu macam paham agama, disambungkan kesempurnaan Nabi dengan kesempurnaan Allah. Tentu beda. Tapi bukan artinya Nabi beda kesempurnaannya dengan Allah, Nabi tidak sempurna. Nah, jadi omongan tidak bisa digabungkan. Jadi dari muka Nabi Muhammad itu sudah menunjukkan beliau kecuali 2, kata Zaid. Kecuali 2 yang aku pengen tes daripada tanda bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, ada 2. Dari raya ini udah aku yakini Nabi, cuman ada 2 lagi yang aku pengen tes. Apa?
yasbiqu hilmuhu jahlahu wa la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Nabi itu, kata beliau, itu sifat Nabi di dalam kitab yang beliau pelajari, Taurat, bahwasannya kesabaran Nabi itu sangat luas, bahkan ketika ada orang yang tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan, artinya dengan Nabi Muhammad SAW, dan orang tadi kurang ajar dengan Nabi, pasti balasan Nabi adalah kelembutan. Ya tapi, berarti ya, Ustaz, berarti kita kalau ada orang kurang ajar sama Nabi, kita harus lembut. Lain lagi. Itu masalah harus dipisahkan. Kalau ada orang yang kurang ajar langsung di depan Nabi, itu urusan Nabi Muhammad SAW. Misalkan tadi, betina tadi hidup di zaman Nabi, ngomong Nabi tidak sempurna, sama Nabi pasti dimaafkan. Banyak yang ngomong itu di zaman Nabi. Tapi jingok, itu khusus untuk Nabi. Untuk umat, lihat Sayyidina Umar, langsung bentuk ke pedang. Sayyidina Umar langsung bentuk ke pedang. Jadi untuk Nabi berhak memaafkan siapapun yang berbuat jahat kepada beliau. Bahkan itu termasuk sifat mulia Nabi Muhammad. Tapi kalau kepada kita, udah urusannya bukan ke Nabi langsung, urusannya ke kita, itu urusan agama. Karena Nabi adalah syariat. Agama lain. Tidak boleh masing-masing. Makanya Sayyidina Umar, tiap ada yang kurang ajar sama Nabi, Sayyidina Umar langsung bentuk ke pedang. Karena ini bagi beliau agama. Bukan masalah pribadi. Makanya beliau langsung bentuk ke pedang. Kalau kata Nabi, penggal wahai umat, dipenggal sama. Cuman Nabi, itu kan ada Nabi masih. Dimaafkan sama Nabi. Seperti ini Z. Kata Z bin Su'na ini, akhirnya aku tes Nabi Muhammad. Kata dia. Aku jual ke Nabi tamron makluman. Kurma dengan jumlah yang tertentu. Belum dibayar. Kata Nabi, bayarnya nanti setelah berapa hari. Sepakat misalkan seminggu lagi bayar. Kata Z, sengaja masih kurang 2 hari aku udah tagih. Ini sengaja nih Nabi. Kurang 2 hari dari seminggu, padahal kata Nabi seminggu. Sepakat udah. Baru 5 hari atau baru 4 hari, kurang 2 hari, 3 hari lagi, Z ini datang ke Nabi, nagih. Nagihnya kasar pula. Apa kata Z? Akhadtu bi majami'i qamisi waridai. Aku cengkeng Nabi Muhammad SAW, gamisnya dan bajunya. Wa nadhartu ilaihi biwajhin ghalid. Aku pelototi Nabi dengan muka yang marah. Ini kurang ajarnya, tapi langsung ke Nabi. Jadi Nabi bajunya dicekek, terus gayanya tadi gaya yang marah. Dia ngomong apa? Ala taqdi ya Muhammad haqi. Oh Muhammad, kapan kau nak bayar hak aku? Demi Allah, kalian ini keturunan Abdul Muttalib lamatlin, orang-orang yang suka ngundur-ngundur bayar utang. Ini nagih utangnya belum waktunya, terus kasar pula. Nah ini sengaja dia lakukan untuk ngetes Nabi Muhammad SAW. Lain kalau udah waktunya, ini belum waktunya, kasar pula, dicekek Nabi, gayanya malah, ngotot, ngatohi pula. Kamu ini keturunan Abdul Muttalib emang terkenalnya galak ngundur-ngundur bayar utang. Nah, ini coba kalau gitu, malah buat besok. Faqala bin Khattab, ayah ada Sayyidina Umar di situ. Kata Sayyidina Umar, wahai musuh Allah, takulu li Rasulillah SAW ma'asma, berani kau ngomong sama Nabi apa yang aku dengar tadi? Fawallahi, demi Allah, laula ma uhadiru fauta la darabtu bisayfi ra'sak. Demi Allah, kalau bukan karena takut kurang ajar sama Nabi, aku akan penggal kepalamu. Sayyidina Umar ini tak main-main, sedikit berani yang ganggu Nabi, langsung siap untuk menggal kepalanya. Wa Rasulullah yang duru ila Umar bisukun wa tu'adah wa tabassum. Nabi nyingok kayak Sayyidina Umar marah, senyum Nabi. Artinya apa? Nabi senang dengan respon umat seperti ini. Yang ghirah, yang cemburu ketika Nabi mereka diusik. Senyum Nabi. Lihat muka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Karena bukan untuk diri beliau. Sayyidina Umar marah, ghirah, cemburu untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi senyum, kata Nabi, wahai Umar, tidak. Bukan begitu caranya. Aku dan dia itu lebih butuh dari apa yang kau ucapkan tadi, wahai Umar. Apa dia itu? Anta'murani bihusnil adab wa ta'murahu bihusnil tiba'ah. Seharusnya kau ngasih tahu aku untuk cepat bayar utang,
dan kau ngajari dia untuk bagaimana adab ketika menagih utang. Jadi nagih utang itu juga ada adabnya. Kata Nabi, tidak usahlah kau marahi itu. Ini sifat mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak nyalahi Sayyidina Umar. Nabi tidak ngomong, Umar, cemburunya kau itu salah, haram, berlebihan. Tidak. Nabi senyum. Senyum berarti tanda ridho, tanda setuju, tanda suka. Dengan apa? Dengan ghirah. Cemburunya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu terkenal sahabat yang paling cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Umar. Jangan kan orang lain. Putrinya buat Nabi pusing, dimarahi bisa-bisa. Bahkan diriwayatkan pernah dipukul sama Sayyidina Umar, Siti Hafsah. Kenapa? Karena bikin sumpah Nabi Muhammad SAW. Tidak main-main. Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Aisyah bikin Nabi langsung. Pokoknya siapa yang ganggu Nabi, walaupun itu putri mereka, habis semua mereka. Itu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhab bihi ya Umar, kata Nabi, Umar, bayarkan utang aku sama dia. Wazidhu ishrina sok, tambah 20 sok. Artinya misalkan utangnya 100 sok, sok itu 4 mud. Berarti Nabi belinya dengan gandum, tambahi 20 sok. Ngapa ditambahi? Bukan riba. Apa kata Nabi? Itu ganti rugi kau nakuti dia tadi. Kan dia ketakutan sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkenal badannya tinggi, besar, keker. Sayyidina Umar tuh pegulat. Sebelum beliau masuk Islam, beliau tuh hobi begulat. Sayyidina Umar gitu. Ketika Sayyidina Umar aja itu kan ketakutan dia. Nah, kata Nabi, itu kau minta maaf, gantinya apa? 20 sol. Tambahi 20 sol. Jadi bukan hanya utangnya dibayar, tapi ditambahi sama Nabi Muhammad SAW, karena Z tadi ditakuti oleh atau udah ketakutan dengan respon Sayyidina Umar ketika dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Z, ya Rasulullah, wahai Umar, semua tanda kenabian sudah aku ketahui kecuali tadi. Aku belum ngetes bagaimana kesabaranmu, ternyata betul. Kau itu sabar dan kau akan makin sabar kepada orang-orang yang tidak tahu siapa sebetulnya dirimu, wahai Rasulullah. Langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Jadi semua sifat Nabi ada di kitab suci mereka. Mereka baca itu semua. Bahkan tidak sampai di situ. Sifat umat Nabi Muhammad pun ada di dalam kitab suci mereka. Cuman mereka tidak mau iman. Berarti kalau memang kedengkian dan belum dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk kelebihan Nabi besar Muhammad SAW dan plus kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tentang Nabi dan tentang kita sudah Allah ceritakan semua di kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa melanjutkan ini tawakufan sementara karena minggu depan atau 2 minggu lagi kemungkinan udah terawih, bahkan terawih udah. Jadi kita ini tawakufan sementara, insya Allah kita lanjut di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ya Rabb.